Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda di program acara Dialog. Pada hari ini kembali kita akan mengangkat topik tata cara penyelesaian wicara adat oleh Majelis Desa Adat secara mediasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya pemirsa Bali TV kita juga sempat membahas sedikit tentang topik yang kita angkat hari ini. Bagaimanapun sengketa yang dialami, kita upayakan untuk menempuh jalan mediasi terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, untuk lengkapnya pada kesempatan kali ini kita akan bahas sesuai dengan janji narasumber kita yang sebelumnya. Saya kembali hari ini didampingi oleh Bapak Ketut Sumarte. Beliau adalah selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, sebelumnya beliau juga menjanjikan bahwa nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi sesuai dengan topik. Nah, topik kita menarik nih pemirsa. Kita sapa dulu Pak Ketut. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu, Nggih, punapi gatra Pak Tut. Pangayu bahagia tetap, Ijen Pak Ice, kena sadi rahayu. Inggih, Sehat dumugi niku rahayu utami. state. Bener Pak Tut. Nggih, karena kita masih pandemi, masih menggunakan protokol kesehatan juga. Betul. Nah pemirsa, seperti janji Pak Ketut kemarin pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa beliau di pertemuan selanjutnya nanti, nah kali ini akan memberikan pemirsa Bali TV tema atau topik yang sangat menarik sekali ya. Dipilihlah tata cara penyelesaian wicara adat oleh Majelis Desa Adat secara mediasi. Nah mungkin pada perjalanannya banyak ditemukan sengketa, banyak ditemukan permasalahan, ada yang selesai di mediasi, ada yang pula yang tidak. Nah sekarang kita bahas Pak Tut, ini temanya menarik sekali Pak Ketut. Ya. Apapun permasalahan kita akan upayakan dengan mediasi, kan begitu perbincangan kita sebelumnya. Tapi ada juga yang mungkin yang lolos tidak bisa lewat mediasi. Nah, kenapa kita memilih topik ini kali ini, Pak Tut? Silakan. Ya, Bu Ayu, izin tiang melih ini Inggih, lagi silakan. untuk mohon karena banyak berbicara, tidak kuat nanti anunya. Inggih, silakan. Ini sebelum kita masuk ke topik mediasi, kita ingin pemirsa dimanapun berada menjadi paham kenapa ada penyelesaian sengketa atau bahkan perkara adat itu lewat hukum adat sendiri, gitu ya. Nah, ini runutannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 bahwa ditegaskan negara mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat itu. Nah itu dan seterusnya sepanjang masih ada, masih hidup dan kemudian tidak bertentangan dengan Perundang-undangan Republik Indonesia. Di Bali ada kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah memenuhi kategori sebagai desa adat. Nah itu bahkan jauh sudah ada sebelum Republik ini ada. Konsekuensi dari pasal 18B ayat 2, desa adat itu memiliki wewidangan kan itu, memiliki pemerintahan desa adatnya, memiliki hukum adatnya sendiri. Ini sebagai hak asal usul gitu. Nah, hak asal usul ini kemudian dituangkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali. Ini yang mengatur tentang kewenangan desa adat, kewenangan perjuru desa adat, sampai kewenangan Majelis Desa Adat di dalam penyelesaian itu wicara adat. Nah, itu dulu. Ini diatur masing-masing di dalam pasal 24 pengaturan lebih lanjut tentang hak asal usul gitu. Hak asal usul desa adat mencakup satu diantaranya adalah kewenangan itu menyelesaikan wicara adat dengan perdamaian. Nah itu perdamaian dulu. Kalau tidak perdamaian tidak tercapai, maka diberi kewenangan juga desa adat untuk menyelesaikan dengan hukum adat. Hukum adat di desa adat itu apa? Wujudnya dalam bentuk aweg-aweg, perarem. Juga ada peraturan desa adat lainnya, ada pasuara kesepakatan, ada keputusan-keputusan gitu. Nah,
Kaputusan bahasa Balinya, bahasa Indonesianya keputusan. Gitu, nggih. Nah itu dulu pasal 24. Kemudian di desa adat pertanyaannya siapa yang melakukan? Desa itu kan sebuah lembaga dia. Nah ada yang diberi kewenangan untuk menjalankan itu, yakni prejuru desa adat. Nah itu prejuru desa adat diatur di dalam pasal 30, kewenangan desa adat, prejuru desa adat gitu, mencakup 1, 2, 3, satu diantaranya lagi dipertegas menyelesaikan wicara adat itu dengan cara lagi perdamaian. Jika perdamaian tidak, maka itu bisa diselesaikan dengan rangka hukum adat. Itu hukum adat. Sekali lagi, awe-gawe berarem tetap rujukannya awe-gawe berarem, ada dreste-dreste di desa adat. Itu. Nah, itu kan dari Undang-Undang Dasar, kemudian masuk ke desa adat, dari desa adat turun ke prejuru. Gitu. Prejuru pertanyaannya kemudian, apa sanggup prejuru sendiri melaksanakan? Tentu perlu ada pihak yang, lembaga lain yang membantu prejuru. Disitulah maka di pasal 37 diatur tentang Kerte Desa. Gitu. Kerte Desa ini adalah lembaga peradilan di desa adat yang bertugas khusus membantu prejuru desa adat untuk menyelesaikan wicara adat. Itu. Jadi di desa adat itu ada prejuru diberi kewenangan, prejuru dibantu oleh Kerte Desa. Kerte Desa ini diketuai oleh yang paling paham tentang hukum adat di desa adat bersangkutan tentu adalah bendesa adat. Jadi bendesa adat ex officio dengan sendirinya menjadi ketua Sabe Kerte. Rika Dumun. Sampai Rika Dumun, Pak Tut. Iya, pemirsa Bali TV, itu dia penjelasan di awal dari Pak Ketut selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kita masih mempunyai 3 segmen, masih banyak nih informasi kita untuk Anda pemirsa Bali TV. Jadi kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, masih di program acara dialog, masih bersama saya Putu Ayu Susanti, didampingi oleh narasumber kita ada Bapak Ketut Sumarte, beliau selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, kita sambung pembahasan kita pemirsa. Jika tadi di segmen yang pertama kita terputus sampai bendesa ya, ya Pak bendesa sebagai ketua Kerte Desa. Benar, bendesa sebagai ketua Kerte Desa. Nah, pada segmen kali ini kita sambung lagi perbincangan kita sehingga nanti kita bisa mengarah ke topik kita bagaimana tata cara penyelesaian wicara adat oleh Majelis Desa Adat itu secara mediasi. Silakan Pak Tut. Itu kan baru di desa adat, ada Kerte Desa yang memang sesuai dengan namanya. Kerte itu artinya adil, gitu. Jadi Kerte Desa lembaga di desa adat yang bertugas khusus untuk mengadili, karena adil kata dasar keadilan itu kan adil dia, gitu. Jadi, nah prinsipnya bahwa wicara itu mesti selesai di desa adat. Wicara itu apa? Wicara adalah setiap perkara adat murni, baik berkaitan dengan pariangan, baik pawongan maupun palemahan. Itu dia diselesaikan sepanjang itu adat murni. Kalau ada nanti bersifat perdata ada perdata adatnya juga, tetapi kalau sudah pidana murni gitu, desa adat tidak mewakili pencurian gitu misalnya kan, pencurian di rumah gitu. Tapi kalau misalnya pencurian dilakukan oleh seseorang, kemudian itu seperti mencuri, tapi namanya itu pretime gitu kan, ada aspek adatnya, ada aspek pidana murninya juga gitu. Maka aspek adatnya menjalankan, apa sanksi adat yang perlu diberikan di situ itu ditentukan sesuaikan dengan awe-gawe gitu. Nah, irisannya kan jadi jelas dia. Sepanjang elingan ki wicara itu perkara adat murni, baik pariangan, pawongan, palemahan gitu.
secara prinsip selesai di desa adat, gitu. Kan itu. Tentu di desa adat itu adalah yang utama lewat apa? Perdamaian. Paling luwung itu Bu Ayu menyelesaikan masalah lewat berdamai. Seperti namanya Bu Ayu, Ayu Susanti, damai dia gitu. Kalau sudah damai kan ada masalah artinya gitu. Damai itu ya sudah, kalau salah minta maaf, dimaafkan, Saling menerima saling ya, menerima, ya? memberi, menerima gitu kan. Selesai dia gitu. Dan ada yang di dalam hati apa sekel gitu. Itu paling ideal gitu. Berdamai gitu, para pihak ini tidak perlu perantara. Si A dengan si B ada perkara, desa A dengan desa B, ya sudah berdamai, tidak perlu perantara. Ketika memerlukan perantara, maka itulah yang namanya mediasi. Ya, menjembatani si A, si B, ini paturu puik yang kena ini prakatang masalah, perlu ada ini. Penengah ya Pak? Ya, penengah gitu lah. Sebaliknya penengah. Lain dengan Pak Nengah gitu. Dekat ya Pak Tun. Itu makanya. Jadi perdamaian utamakan. Kemudian ketika perdamaian para pihak tidak bisa berdamai, ada mediasi. Mediasi pertama juga dilakukan di desa adat sendiri. Entah? Bikin mediasi lingang. Ketika mediasi di desa adat tidak berhasil, maka diselesaikan lewat kerta desa itu. Entah? Kerta desa dia maka akan ada keputusan dia. Keputusan kerta desa nepasin wicara lewat kerta berdasarkan awe-gawe peraram segala macam gitu. Tidak boleh lempas dari situ. Gitu. Jadi ugar-ugar, sepat siku-siku, sepat gantung untuk nepasin wicara adat di desa adat, ya hukum adat bersangkutan. Nah, idealnya sekali lagi seluruh wicara adat selesai di desa adat. Gitu. Tetapi yang namanya sebuah kadong panas, sebuah kadong ini tidak selesai ada kalanya tidak selesai di desa adat. Maka di dalam seluruh awig-awig desa adat biasanya mencantumkan ketika tidak selesai wicara itu diserahkan kepada sang rumawos. Gitu. Sang rumawos itu artinya pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang? Sebelum ada majelis desa adat, dulu namanya MUDP, ya ke MUDP, Majelis Desa Pekraman. Sebelum ada MDP, kalau zaman kerajaan sesuai dengan prasasti Bali kuno yang saya baca itu Bu Ayu, di situ perkara adat yang tidak terselesaikan di desa adat oleh desa adat, maka diminta keputusan kepada sang angawurat, pemimpin Bali ketika itu sebuah kerajaan. Gitu. Itu raja memutuskan penepas wicara tat gini, itu sudah dijalankan. Itu ketika ada zaman Belanda, sang rumawas Belanda membuat hakim untuk Rad van Kerte. Itu masuk terus zaman Republik, Sira menjalankan itu. Dulu Saget Jawatan Agama, ada parisade, Saget pemerintah daerah gitu, bupati tingkat 2 dulu namanya itu, kabupaten, kota, ada provinsi, ada pihak kepolisian, belum ada majelis. Sejak 2024 ada majelis, kemudian mulai tahun 2012 ditatalah ini. Maka sang rumawos masuk ke majelis desa Pekraman dulu. Sejak ada Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali, MDP itu berganti menjadi majelis desa adat, itu yang dibentuk oleh seluruh desa adat di Bali. Untuk tingkat provinsi, seluruh desa adat di kabupaten kota membentuk majelis desa adat kabupaten kota, seluruh kecamatan membentuk di kecamatannya masing-masing, maka wicara di desa adat yang tidak terselesaikan di desa adat
diserahkan pada sang rumawos itu adalah majelis desa adat. Nah, tadi itu kan jelas nih. Oleh majelis desa adat bagaimana wicara ini diselesaikan, kan itu Bu Ayu. Nah, majelis desa adat sesuai dengan hasil keputusan Pesamuan Agung yang kedua tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober 2021 yang lalu sudah menyepakati Pesamuan Agung nih, artinya diikuti oleh desa-desa adat, itu disepakati bahwa penyelesaian wicara oleh Majelis Desa Adat itu ada 3. Pertama, penyamebrayaan. Menyamebraya itu ya perdamaian itu. Ya anggo pendekatan iraga menyama mebraya gitu nih masih apalagi satu desa adat manika tepuk pin puan tepuk gitu Tanjung Batis dan mecah patan. Bicara togong gitu sama-sama jalan ndak percepatan gitu loh. Penyamebrayaan ini paling ideal. Nah, sama dengan kita sakit, yang paling enak ya kita sendiri menyembuhkan diri sendiri. Yen bisa, kan gitu, yennya gitu. Nah, kalau ini tidak selesai, maka ada jalan kedua, penengah. Gitu. Nah, ini yang kita akan mau bahas ya. Penengah ini mediasi. Nah, penengah, mediasi. Terus ada jalan ketiga. Mediasi kan kemungkinannya 2. Sepakat atau tidak sepakat. Atau istilahnya, sepakat untuk bersepakat, sepakat tidak sepakat. Paham tiang? Ya itu. Nah, sepakat masih tiang, tapi untuk tidak bersepakat. Gitu. Ini dia. Berarti sing kanggo mediasi nih kawan. Artinya gagal. Tidak tercapai gitu. Malibos, bagaimana proses kita mediasi Malibos? Pang pragat demo niki. Jadi penyamebrayaan, penengah yang kedua, kalau ini tidak berhasil, maka ditempuh jalan yang ketiga. Penyelesaian wicara lewat keputusan. Nah, itu dia. Oke. Nah, mungkin kita akan ini dengan penengah. Gitu. Penengah sekali lagi selesai di desa adat tingkat pertamanya. Ketika tidak selesai, itu kemudian boleh dinaikkan ke MDA. Tentu para pihak yang mewicara ini harus bersepakat. Nak niki memilih mediator dan harus bersepakat. Untuk sepakat. Dan bersepakat menggunakan mediator. Misalnya Bu Ayu mewicara sareng tiang. Dan ada tiang saja yang kemudian memilih si Anggo gitu. Idagdag anggo nih. Bu Ayu juga harus sepakat. Idagdag, oke kita sepakati untuk menjadikan Idagdag sebagai mediator. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi dalam konteks ini karena wicara adat murni maka diselesaikan mediasinya oleh majelis desa adat. Itu ya. Itu. Setelah majelis desa adat, kemana dia? Majelis desa adat sesuai dengan tingkatannya. Mediasi dilakukan di tingkat kecamatan. MDA kecamatan akan melakukan mediasi. MDA kecamatan bertindak sebagai mediator gitu. Itu jadi ini sebenarnya sudah 2 kali 2 tingkat ini di desa adat, di mediasi, kemudian tidak berhasil putusan yang naik ke kecamatan. Di kecamatan hanya boleh mediasi. Jadi sekali lagi MDA kecamatan hanya boleh menyelesaikan wicara lewat mediasi. Tahu istilah adatnya nih ke penengah gitu. Penengah harus di tengah-tengah dan dari penengah ke gitu. Penengah niki yang dipilih sebagai penengah niki tidak boleh ada hubungan kerabat dengan tiang atau dengan Pak Tut yang bersengketa, kan tadi. Harus netral. Kalau enggak gitu kan nanti ada unsur subjektivitas, ada ngilonin gitu ya. Dan dados itu kan prinsip dari ke prinsip yang universal. Bahkan kami di majelis
kalau kemudian ada para pihak itu krama, desa bisa nanti kan wicara itu bisa antar krama, krama dengan desa, desa dengan desa, kan bisa begitu dia. Misalnya watas desa, desa dengan desa, gitu. Ada keputusan orang ke Sepekang, orang ke Norayang, gitu, kan desa dengan krama itu. Itu dia boleh minta ini gitu. Atau kemudian krama dengan krama, medum waris gitu nih, krama dengan krama. Dan itu kemungkinan-kemungkinannya. Nah, itu. Nah, ini oleh majelis sekali lagi di kecamatan mediasi. Penengah gitu. Mungkin tata caranya kengken. Ya, gitu kan. Mediasi di kecamatan. Itu harus berdasarkan permohonan. Yang memohon sira Pak Tut? Sira ini keberatan. Di antara dua nih ke? Sira ini kan ya nanu gitu, merasa benar nih. Semuanya mengaku benar. Iya, benar. Bahkan ada yang datang ke kami sebenarnya tidak ada masalah gitu. Yang subuh saya nggak ada masalah, kemudian main kan gitu, dia sederhana. Selesaikan sendiri gitu. Kan pasti ada masalah, main ada melapor gitu. Mohon diselesaikan gitu. Kalau enggak, sudah, kalau enggak ada masalah silakan pulang, selesaikan sendiri gitu. Mesemetor malah niki teka ke majelis gitu. Enak mujang itulah. Jadi harus ada permohonan. Dalam konteks itu majelis tentu bersifat pasif. Sama dengan lembaga peradilan pasif. Nah, ini kedumun. Ya, di segmen yang kedua pemirsa sudah diinformasikan oleh Pak Ketut selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nanti di segmen selanjutnya kita akan melanjutkan untuk membahas lagi pemirsa Bali TV terkait tema kita tata cara penyelesaian wicara adat oleh Majelis Desa Adat secara mediasi. Yang tadi tidak bisa dilakukan atau ditempuh secara damai ya Pak Tut ya, dilakukanlah mediasi. Nah, kita akan kembali untuk Anda di segmen selanjutnya. Baik pemirsa Bali TV, kita kembali di segmen yang ketiga pada kesempatan kali ini dengan tata cara penyelesaian wicara adat oleh Majelis Desa Adat secara mediasi. Masih bersama Bapak Iketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ya, kita sambung perbincangan kita ya Pak Tut ya. Tadi saya masih gimana, lucu, geli. Tiang saya nggak ada masalah, ngundang main bener juga sih Pak Tut ya. Dan itu problemnya atau konfliknya sesama saudara kan Pak Tut, sampai menempuh jalan mediasi. Ya, itu ampun bahkan berapa kali. Sebelum oleh Desa Adat sudah pesemetonan menyelesaikan, enggak juga. Sampai ke kami itu totalnya 9 kali sudah mediasi. Enggak juga. Maksimal mediasi nih wenten Pak Tut jadi majelis? Ya, dan ya cuman sesuai tingkatan. Jadi gini, kecamatan prinsipnya itu hanya mediasi. Ketika tidak selesai di kecamatan lewat mediasi, kan itu, nanti kan naik dia ke kabupaten kota. MDA Kabupaten Kota akan menyelesaikan ini lewat penepas wicara, kan itu. Penepas wicara ya seperti peradilan, cuman di mana-mana kami tetap mengupayakan lagi ada mediasi. Gitu. Dilakukan kembali. Sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut persidangan, gitu, namanya pasukertan kalau persidangan itu. Kami melakukan panureksan dulu. Sebelum itu kami tetap mediasi, penengah itu jalan lagi. Itu semangat kita karena apa? Karena semangat utama adat itu kan kebersamaan. Druwenang sareng-sareng gitu lah. Maka prinsip penyelesaian wicara adat di tingkat pertama di desa adat itu lewat perdamaian itu dengan pendekatan napi, pendekatannya itu druwenang sareng-sareng itulah. Druwenang sarengna pada gelahan gitu. Itu lebih dini kuang lah kan prinsip adat nak santai gitu kan sebenarnya loh. Jadi prinsipnya kan pendekatannya
Itu pertama gilik seguluk. Gilik seguluk, gilik ni ke bulat, seguluk kemana aja patuh, klik belalak geluluk cerebal gitu, seret gitu loh. Jadi ampunang segilik seguluk, tata bahasanya kurang pas. Gilik dia bulat, seguluk ya kijeng-kijeng luluk, patuh gitu. Nah ada kena kotor, barang-barang gitu loh. Nah sarang-sarang. Karena prinsip adat ni ke mencari kebaikan bukan benar salah. Gitu. Kalau di peradilan dia benar salah, benar salah menurut hukum yang ada kan gitu, yang berlaku. Nah mungkin gilik seguluk itu prinsip pertamanya. Kemudian pare separo, pare separo itu pada bagi setengah. Pare itu bagi, separuh itu setengah, bagi setengah. Ampuna raga ngotot gini, ini benar gini. Dan ketemu mediasi. Jadi gilik seguluk tadi penyama Brian selesai, kalau tidak selesai, ya ini mungkin pare separuh, unjuk lungsur, take and give bahasa kedituan kan kan ya nika. Itu tapi wastana nika niki sama-sama bermusyawarah gitu. Kalau orang musyawarah kan ini begini, ya udah nanti cari titik tengahnya di mana, titik temunya di mana, gitu dia. Nah, prinsip yang ketiga itu kemudian selunglung sebayan take, seluung-luung sebaya antake. Ampunang seluung-luung raga begitu yang sebaya pangwak gen baya gitu. Kan tadi begitu. Adat gitu. Istilahnya mati hidup kai gitu kan, bahasa kasarnya tanda bentuk penangkan gitu. Jadi istilahnya itu mie-nya kita terima, bengunya juga kita terima. Punang nak kijak mie dan begitu ada bengu langsung ini kan ada gitu kutang dia gitu. Makanya ala ayu suka duka terima sarang-sarang gitu. Itu prinsip-prinsip adat. Kemudian yang terakhir nih ke prinsip napi sarpane ye gitu. Ampunang salah membaca karena niki huruf aksara Bali nak niki sistem silabe. Jadi pakai suku kata. Yang betul bacaannya adalah sarpane ye. Sarpane itu artinya berpikiran, berlaku seperti jalan ular. Jalan ular itu kan tenwenton gitu lurus dia. Kaku lagi, ular kaku kan tenwentan. Itu ndak ada dia ular kaku. Yang kayu ada kaku gitu, besi kaku gitu, tembok beton sangat kaku gitu. Yang ular pasti luas dia. Nah, sarpane, sarpe itu ular, ne itu jalan ular. Jalan ular kan gini dia. Itulah luas fleksibel gitu loh. Unjuk lungsur tadi itu pare separuh gitu. Iya gitu. Tangan dibaca sarpenaya. Kalau dibaca sarpenaya itu artinya dayan lipi. Berpikiran seperti keculasan lipi, karakter lipi ini kan ngoyong tapi timpal-timpal lelet cotot gitu itu. Suka berkhianat, mencotot orang itu sarpenaya itu dayan lipi itu. Tapi harus dibaca sarpane. Ingat, gilik seguluk, pare separuh, selunglung sebayan take, sarpane ye. Niki satu rangkaian ini, gitu. Itu ya. Sehingga prinsip kita menyelesaikan wicara adat itu, walaupun sebenarnya di kabupaten kota, bahkan kami di provinsi MDA Provinsi Bali. Walaupun sudah ada keputusan di kabupaten, tetap begitu masuk ke provinsi, pendekatan kita tetap itu cari titik temu dulu gitu. Yang tadi dengan cara damai, nak ujang mau pelekara. Kalau bisa dengan cara pragat aja ngelawar gitu, misalnya ngaut sate pada kate gitu, ujang ngaut geris gitu loh. Sate ngaut kan luar biasa. Itu sederhana-sederhana aja yang tiang. Ngadepin yang tiang menangani wicara nak gitu aja tiang anu gitu loh. Serius tapi anu tegas gitu. Itu dia. Nah, caranya pendekatan adat seperti itu. Mediasi
Tapi tetap kalau tidak tercapai baru penyelesaian. Nah, gitu. Nah, mungkin bagaimana cara MDA Bali? MDA Bali itu mencakup kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Kalau MDA Provinsi Bali hanya di provinsi. Di Provinsi Banten ini. Itu bedanya. Itu menyelesaikan bicara lewat mediasi. Seperti biasa, maka satu harus ada permohonan dari pihak yang mau bicara untuk dimediasi oleh majelis. Dan itu dia. Ya nak singnya bakat mediasi gitu. Nak singnya metunangan paksa-paksa kan bisa kena tuntutan gitu. Itu. Yang kedua, sudah ada begitu, maka harus ada pokok yang jelas yang diinginkan oleh para pihak. Niki napi, idagdag napi, ikelor napi, atau desa adat A apa, desa adat B napi, kan? Ini masing-masing pasti dengan versinya masing-masing. Nah, itulah makanya unjuk lungsurnya gimana. Itu kita ingin cari titik temu dia di mana. Ini gini, sebagai mediator tentu majelis di situ bersifat netral, independen, tidak memihak. Bagi kami di Majelis Desa Adat, kalau ada keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap para pihak yang berbicara, maka kami sebagai perjuru desa adat itu tidak boleh ikut sebagai tim mediator. Agar netral. Agar netral. Bahkan misalnya sekedar kenal saja dengan yang mau bicara, ampun tanda dos. Oh, kenten. Ini seketat nih ke untuk menjaga independensi gitu loh. Apalagi ada kaitan misalnya desa adat A, desa adat B, tiang oleh desa adat A, terus tiang dari mediator, tiang sebagai ini di majelis tanda dos. Apalagi nanti jadi penuriksa sabakerta tanda dos. Nah, itu dia. Maka kemudian dimulai, kan ampun jelas ada permohonan, ada pokok permasalahan yang jelas, apa yang diinginkan si A, apa yang diinginkan si B. Datang. Nah, mediasi ini jika diperlukan dapat bersifat kaukus. Kaukus artinya itu mediator niki, majelis sebagai mediator dapat melakukan pertemuan pembahasan dengan itu para pihak yang bicara itu satu-satu terpisah, kaukus terpisah. Nak berspue, nonomiagan tiba-tiba jang dalam satu ruangan bisa uyut niki gitu. Maka caranya ini dulu dipanggil, ini diajak. Oh, terpisah berarti terpisah, kaukus itu terpisah. Kemudian selesai ini, pihak yang lain, si B, gitu. Nah, apa maunya. Dalam kondisi seperti itu, majelis ini akan melakukan reframing dia. Reframing itu membingkai ulang. Kan yang ABCD liu ngomong, ikut lo semenit ngomong, tetapi nak bisa kangen kau, kan lo. Takutnya bisa, apa untang rause ni katage, gitu. Napi ini buatan pisah napi, gitu, bahasa halusnya gitu. Niki kan nak untuk gampang gitu pahami. Begitu, maka niki 1, 2, 3, maka mediator menyampaikan ketika bertemu dengan pihak B. Nah ini napi ketagih unteng petitis duene napi sani kebuatan 1, 2, 3 gitu. Nah ini, nanti ketika dia kaukus ini, ketika si A akan ditemui, dirumuskan, disampaikan kepada pihak B. Nak kini menurut si A ken-ken, nak kini menurut si B ken-ken, gitu dia sila. Setelah kira-kira ada nanti kemungkinan dia akan ada titik temu, dipertemukan, gitu. Baru dia nanti mediasi, duduk tengah-tengah melakukan mediasi. Nah, ini begini. Nah, kalau misalnya begini ken-ken, ketika ini sudah kaku, kadang-kadang kami lakukan pendekatan, gimana kalau begini, gitu. Kan kira-kira ini dirumuskan, tetapi kami tetap mediator itu tidak boleh memihak, tidak boleh juga
apalagi mengintimidasi Nggih, kan betul. ada situ. Hanya menyampaikan itu saja. Kemudian merumuskan bersama setelah nanti tercapai kesepakatan, maka mediator majelis itu akan membuat satu berita acara kesepakatan. Kedua, membuat kemudian keputusan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama para pihak yang mewicara. Iya. Kemudian mediator itu menandatangani bersama-sama. Iya. Selesai ampun. Nah, tinggal makin kalau kemudian tidak berhasil gimana? Iya. Nah, tetap berita acara dibuat, kemudian hanya berita acara bahwa dia tidak mencapai kesepakatan bersama, gitu aja. Nah, jadi kan clear ampun itu ya. Jadi untungnya para pihak yang ingin mediasi, napi wasanya nike lewat jalan penengah harus jelas. Napi sane kayunang. Apa yang diinginkan? Ampunang nike jangan kemudian mewicara dengan ketidakjelasan apa sebenarnya yang diinginkan gitu. Sama dengan demo-demo gitu. Apa ketuntut gitu. Kan lungan tidur kalau memang tidak jelas kan lungan ngoyong. Gitu. Lebih bagus dia. Itu ketenang damai, maka penyamubraian itu paling bagus. Cara damai dah itu penengah terbagus kedua. Pun. Kedumun Bu Ayu. Iya, pemirsa, pasti yang dipilih yang pertama itu adalah jalan damai ya Pak Tuni. Kalau tidak bisa damai, disikapi dengan mediasi. Tapi yang paling baik kita sebagai menyamubraya sebagai masyarakat pada peturu semeton, lebih baik jalan damai pragat selesainya. Ruwet-ruwet sekali kali Pak Tut nanti. Pak Tut, kita tahan dulu ya, kita masih punya segmen yang terakhir ya pemirsa, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, kita kembali di program acara dialog masih dengan topik kita yakni tata cara penyelesaian wicara adat oleh Majelis Desa Adat secara mediasi atau menggunakan penengah. Riki, ya, untuk pembicara kita atau narasumber kita masih dengan Bapak Ketut Sumarto. Beliau adalah selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sekali lagi pemirsa Bali TV, mungkin Anda yang ada di rumah atau menyaksikan acara ini sedang ada sengketa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketut berkali-kali bahwa Singaden yang paling lungan teken damai ya Pak Tut ya. Damai. Iya, nggak ada yang lebih bagus daripada damai pemirsa Bali TV karena damai itu indah. Iya. Iya Pak Tut. Ya, nah niki wenten masih sane ten bersepakat untuk damai sehingga menempuhlah jalan mediasi seperti yang Pak Tut sampaikan niki. Nah, kasusnya ada juga yang berlarut-larut niki Pak Tut. Nah, tiang mau tahu niki dari kejadian yang pernah dialami paling cepat nih ke mediasi berapa kali sampun tuntas Pak Tut? Paling tidak 3 kali. 3 kali. 3 kali wenten sane sampun tuntas, tapi ada juga yang 9 kali nggak tuntas-tuntas Pak Tut. Ada 9, bukan 9 kali, 9 tahapan. 9 tahapan. Karena niki semeton. Semeton bersaudara, saudara kandung, satu ayah satu ibu. Winten sudah dianukan oleh pesemetonan sendiri yang terdekat. Sudah kemudian itu sampai pesemetonan wargi. Tidak juga, cari pihak lain juga tidak, di kepolisian tidak juga gitu. Sampai ada ya majelis juga kami akhirnya tidak selesai. Desa ada pihak yang tidak datang karena alasan tidak ada masalah. Kalau memang tidak ada masalah kan desa adat yang perlu repot-repot. Misalnya tidak selesai di situ, ada keputusan di desa adat, masih juga tidak puas, ada pihak tidak puas, menurut ke kecamatan mediasi, tidak juga. Mediasi paling tidak kan 3 kali.
satu pihak pertemukan gitu loh. Itu kalau mau cepat gitu. Tapi kami masih ingin menghargai, mengupayakan seoptimal mungkin penyelesaian ini terakhir mediasi. Gitu. Sampai itu sebenarnya selalu kami dorong jangan sampai ada penyelesaian lewat penepasan wicara lewat pasukertan. Nah, itulah. Kenapa? Karena kalau sudah ke pasukertan namanya itu ya peradilan gitu ya akan dicari benar beleh. Keputusannya mutlak ya Pak? Benar salah gitu kan. Nanti pasti ada rasa ndak nyaman, ndak ini gitu kan. Puas tidak puas kan itu jadinya. Tapi kalau sudah punya mebrayan jek seken-seken damai, santai ke tenang gitu. Nah, kalau paling tidak kalau udah itu ya sudah mediasi penengah. Pasti damai nak unjuk lungsur tuh. Karena ini ada lebih, ini sangat pelih, ya sudah dimaafkan. Ini juga belum tentu selalu benar, kan itu senantiasa kita tanah uang swasta nulus, kenten penglingsir mausang, tidak ada yang ya murni total sepenuhnya putih, total sepenuhnya baik, total sepenuhnya nak pada daging kan gitu. Santai-santai kenten adat berpikir gitu loh, wicaksana di adat. Nah, karena itu lewat penengah itu jalan baik. Tapi kalau ini tidak bisa, seperti tadi sudah 9 kali, otomatis harus diselesaikan karena wicara adat permasalahan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sengketa antar desa adat. Atau antara kerama desa adat dengan kerama desa adat. Atau kerama desa adat dengan desa adat atau dengan banjarnya, dengan lembaga lah. Individu dengan lembaga gitu kan bisa kerama desa adat dengan banjar dengan desa gitu. Atau sebaliknya. Apalagi kalau antar lembaga, antar desa adat gitu. Merebut niki watas desa adat, ada yang kami pernah selesaikan berebut tentang setre desa adat yang sudah terbukti bertahun-tahun bergenerasi-generasi uling muni istilahnya itu sudah menciptakan kedamaian, tetapi tiba-tiba ini generasi sekarang bersengketa setre rebutin gitu. Nah padahal leluhur kita sudah baik-baik saja gitu. Kira-kira ngai sitresing gitu, terus ngwarisin kok bisa miagan gitu. Nikah kadang-kadang tiang aluh-aluh itu metakon ya kan. Kan di dalam ini menyelesaikan itu nak ngengken pidan penglingsirin lung raga nak ujang misi miagan pada nek gitu. Ben misi ngerepotin. Kalau kita menggunakan media itu kan merepotkan itu. Orang tidak dibayar itu. Kami repot. Besok kami akan di majelis provinsi itu ya ada penanganan ini mediasi juga. Ini. Besok mestinya kan sudah cuti bersama ya. Terpaksa karena ingin cepat selesai ya dijalankan gitu loh. Kan repot sebenarnya. Itu makanya ini ngiring cepat-cepat gitu loh selesaikan. Nah pertanyaannya Bu Ayu, bagaimana kalau tidak selesai dengan mediasi? Kan itu. Maka majelis desa adat itu punya mekanisme yang ketiga. Satu penyamubrayan, kedua penengah, ketiga niki pemutus. Pemutus ini mekanismenya, maka yang bisa melakukan pemutus itu pertama di tingkat desa adat, tingkat keduanya setara dengan banding itu ada di kabupaten kota. Nah, kemudian tingkat kasasinya, tingkat ketiganya itu ada di MDA Provinsi Bali. Oleh kabupaten kota maupun oleh provinsi kan itu, maka mekanisme penyelesaian wicaranya lewat pemutusan, keputusan itu lewat pasukertan. Jadi peradilan itu namanya pasukertan. Kami ada 2 tahap. Tahap pertama itu lewat masuk dulu
bicaranya juga ada yang pihak yang memohon, siapa yang memohon. Kemudian ada kelengkapan administrasinya yang harus dipenuhi. Di situ ada permohonan yang jelas, ada kronologi dan ringkasan dari permasalahan itu gitu. Ada kemudian bukti-bukti dan seterusnya tentu kan itu. Nah, di situ setelah data itu kami list, kemudian memenuhi, kami gelar dulu perkara. Gitu, nitenin wicara. Bahasa anunya gelar perkara. Wicara itu perkara. Nah, sering orang nih ke gelar wicara gitu. Ini sama dengan gelar gelar kasus ini gitu loh. Ini ke ungkapan yang kurang tepat, misalnya gelar wacana atau anu nih ke waru dados. Gitu. Wicara nih ke perkara adat. Oleh ini setelah ada administrasinya udah lengkap, gelar wicara, oh ini akan masuk dia kategori untuk bisa diselesaikan, mesti diselesaikan lewat penepas wicara tadi itu. Panureksan, kami akan memiliki 2 tahap. Tahap pertama itu majelis akan membentuk Sabe Panureksa. Dulu namanya tim panureksa. Sabe Panureksa itu ini akan bertugas menureksa, memeriksa perkara itu. Ada 3 tahapan. Administrasi, yang kelengkapan itu, kemudian bukti-bukti materialnya didalami, kan itu administratif itu, dokumennya bisa meniki, bukti-bukti awe-gawe kan apa bisa tebal nih kan, segala macam keputusan segala macam, wah numpuk nih kan. Itu harus dibaca oleh tim penuriksa. Tim penuriksa mencermati itu yang tertulis, data-data tertulis, kemudian setelah itu melakukan lagi pemeriksaan pada para pihak dan saksi-saksi. Nah, kami pernah melakukan ini sampai 37 kali untuk menyelesaikan sebuah desa yang merebutin Setre dan Pura Dalem. 37 kali. Oke, itu seriusnya. Jadi ada 3 administrasi yang ada itu, dokumen-dokumen itu diperiksa, kemudian saksi-saksi dan para pihak. Enten niki saksi-saksi niki itu bisa dari pagi sampai sore itu meriksa. Nah, niki kayak gelar kasus sampun nggih. Kalau gelar kasus tadi yang namanya nike nitenin wicara, sedurung akan masuk membentuk tim penuriksa, nitenin wicara gelar perkara dulu. Nitenin wicara, ini layak enggak? Oh ini ternyata sebenarnya pidana murni, enggak ada unsur adatnya. Enggak bisa kami terima. Oh ini perdata murni gitu. Sengketa sertifikat hak milik, kan bukan kewenangan majelis gitu. Gitulah. Kasus yang mana masuk majelis, kasus yang nenten masuk majelis ini harus jelas. Ya, ini harus disimulasikan dan digelar dia gitulah. Nah, hanya kami menangani sekali lagi yang adat murni atau ada unsur adatnya yang diselesaikan oleh majelis hanya yang terkait dengan adat saja gitulah. Di luar itu bukan kewenangan kami. Ya, itu. Nah, setelah ada penureksan 2 tingkat ini, administrasi, dokumen-dokumen, saksi-saksi, kami kerap kali melakukan juga bahkan hampir selalu melakukan pemeriksaan setempat. Objek yang diperkarakan kan kewicarang niki yang mana gitu. Tanah nih misalnya niku, memang kami itu kalau atas desa kan kami harus lihat. Majelis harus lihat, tim penuriksa itu harus lihat ke lapangan. Cian nih sebenarnya, oh nih. Cian madan Pura Dalem, sekarang ada Pura Dalem pesing gitu. Nak bisa foto kan, ada yang tahu-tahu tak gitu kan. Atau diakui sebagai ini gitu. Ada yang membawa prasasti. Ngapa pejati ke majelis nih, mundut prasasti. Ya kami juga harus baca. Gitu. Persis seperti di peradilan itu. Nah niki baru panureksan. Setelah panureksan, tugas Sabe Panuriksa itu merumuskan temuan-temuannya, temuan hukumnya, kemudian terakhir memberikan rekomendasi kepada siapa? Kepada Sabe Kerte. Di desa adat ada
Kerte Desa. Di niki hakim perdamaian ini. Perdamaian. Kalau di majelis namanya Sabe Kerte. Sabe Kerte. Sabe Kerte di kabupaten kota siapa? Itu terdiri dari perjuru harian majelis kabupaten kota plus bendesa alitan MDA sekecamatan kabupaten yang bersangkutan. Nah, bendesa alitan itu artinya ketua majelis desa adat di tingkat kecamatan. Di tingkat kabupaten, ketua MDA kabupaten kota namanya bendesa madya. Dan di tingkat provinsi namanya bendesa agung. Maka penyarikannya madan penyarikan agung jabatannya. Petengannya petengan agung. Nah, nike Bu Ayu. Kan jelas dia anunya. Jadi Sabe Kerte ini yang kemudian melakukan pasukertan persidangan, memeriksa malih nike gitu. Jika diperlukan, belum jelas misalnya, jika diperlukan bisa menghadirkan lagi para pihak ke dalam pasukertan. Tetapi MDA ada wates ini. Keputusan selama 2 minggu tidak ada yang mengganggu gugat, tidak ada berkeberatan, maka itu dinyatakan berkekuatan hukum adat tetap. Itu 2 minggu. Nah, kemudian MDA melakukan panureksan paling lama kalih sasih sama dengan 70 hari. Itu pasukertan paling lama selama 35 hari Kicen Waneng. Totalnya di kabupaten kota ada 105 hari, di provinsi 105 hari peragat nih wicara. Nah, clear ampun? Mediasi sampun, penepas wicara nalar sampun. Puput ampun nih. Nah, galah pun telas. Pas Pak Tutnya. Inge, ya pemirsa Bali TV, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama Pak Ketut dan membagikan informasinya untuk Anda terkait tata cara penyelesaian wicara adat oleh Majelis Desa Adat secara mediasi dan juga yang terakhir tadi ya Pak Tut ya. Iya, dan mudah-mudahan informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda. Pak Ketut, terima kasih banyak Pak Ketut. Selalu hadir untuk bisa bersama-sama pemirsa Bali TV untuk membagikan informasinya, terutama untuk pemirsa Bali TV yang awam sekali masalah niki, sehingga mudah-mudahan setelah menonton acara niki, menonton penjelasan dari Pak Ketut selaku penyarikan agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sedikit tidaknya pikirannya terbuka. Berdamailah dan nyusahin nak len. Pak Tut nge. Matur suksema Pak Tut. Matur suksema. Iya, pemirsa Bali TV, akhir kata saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.